NIM 2500543. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada peta konsep saya, yang dimana saya akan menjelaskan sedikit lah daripada itu. Oke, dan yang judul yang saya bawa adalah menjadi guru humanis yang memenuhi 6 kebutuhan dasar peserta didik. Oke, teman-teman dan dosen yang saya hormati, dan mendidik adalah proses memanusiakan manusia, dan landasan utama daripada memulai daripada itu, apa yang paling dibutuhkan oleh anak-anak itu sebenarnya, teman-teman. Baik, kita akan masuk ke dalam peta konsep yang pertama ya, teman-teman. Sebelum itu aku akan jelaskan apa sih komposisi daripada peta konsep yang aku buat ini. Oke, saya mengintegrasikan teori hierarki kebutuhan peserta didik yang diambil daripada tokoh Abraham Maslow, juga gagasan humanis dari Carl Rogers ya, serta filosofi pendidikan dari Bapak Nasional Indonesia, Bapak Nasional Pendidikan kita, teman-teman. Siapa dia? Ya, beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Aku memasukkan 3 tokoh tadi, yaitu Abraham Maslow, Carl Rogers, juga Ki Hajar Dewantara. Aku menggabungkan 3 daripada teori-teori beliau ini tentang pendidikan. Apa nih 6 kebutuhan dasar peserta dasar yang dibutuhkan peserta didik yang wajib dipenuhi oleh guru humanis. Oke, teman-teman. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Ini adalah pondasi, teman-teman. Ini adalah pondasi yang harus dibangun. Kita sebagai guru harus membangun ini kepada anak-anak itu. Apa contohnya? Kita apa contohnya pondasinya? Yaitu ruang kelas yang bersih, teman-teman. Ruang kelas yang bersih harus nyaman. Sehingga kebutuhan yang paling dasar ini, pondasi yang dasar ini, membuat nantinya anak-anak dengan mudah menerima transferan ilmu kognitif yang kita berikan itu lebih mudah. Yang kedua adalah ventilasi yang baik dan tempat yang nyaman yang bersih agar anak-anak ini menjadi aktif, jadi nyaman dalam belajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Nah, kebutuhan rasa aman ini sekolah harus memberikan bebas dari bullying. Menjamin anak-anak ini harus bebas dari bullying. Apa peran kita sebagai guru di sini adalah kita ini menjadi pelindung, teman. Kita harus terbuka kepada siswa-siswa didik kita. Jadi kalau siswa didik kita itu harus kita biasakan untuk bercerita, dan kita menjadikan pendengar yang baik, juga memberikan solusi yang baik, juga menjamin melindungi anak-anak ini daripada bullying sesama mereka. Dan kita harus mencegah itu, kita harus memberikan itu, karena itu fondasi mental yang sangat kontra dan sangat plural, yang kita harus menjaga itu, teman-teman. Yang ketiga adalah tadi kan kita udah fisiologis, memberikan rasa aman. Yang ketiga adalah kebutuhan rasa kasih sayang. Apa itu? Anak-anak SD, teman-teman, itu masih membutuhkan kehangatan. Kita harus hadir sebagai sahabat, kita harus menjadi sosok yang memberikan kehangatan daripada anak-anak ini. Apa contohnya? Kita itu harus aktif mendengar pendapat mereka, teman-teman. Kita harus ajak sering mereka berdiskusi. Kita harus ajak mereka minta pendapat mereka itu apa, agar ketika kita berdiskusi, kita itu tercipta satu dialektika pada anak-anak ini, agar anak-anak ini berpikir bahwasannya, oh, kita harus berpikir, kita harus berdiskusi, kita harus bantah-bantah. Ya, maksudnya apa membantah? Kita ini harus mengajarkan mereka cara berdiskusi yang baik, menjadikan fondasi logic reasoning dasar bagi mereka. Jadi agar mereka terbiasa membantah argumentasi, bukan membantah person dignity, tapi membantah pikiran argumentasi. Nah, itu yang harus kita biasakan dari kecil. Saya punya riset kecil di Prancis, itu anak-anak peserta didik dari sekolah dasar, SMP, SMA, itu dia SD sudah diajarkan bagaimana memperkuat argumentasi, bagaimana cara berpikir kritis, bagaimana SD itu anak diberikan pondasi berpikir, logic reasoning. Jadi sehingga SMP mereka sudah bisa membantah MPR-DPR tuh. Jadi di Prancis itu seperti itu, teman-teman. Jadi saya memasukkan tadi Abraham Maslow dan
Carl Lodges itu, karena kita melihat dari Perancis juga luar biasa pendidikan mereka. Di situ yang masukkan teori-teori tadi. Yang selanjutnya adalah kebutuhan penghargaan, apresiasi. Nah itu teman-teman, itu sangat penting ketika kita memberikan suatu project, suatu apapun itu, mereka butuh apresiasi teman-teman. Jadi ketika kita ngasih apresiasi itu sama saja kita menghidupkan, oh kita dihargai. Jadi kita harus, nah, misalnya ada tugas, oh kita kasih bintang nih, nah, itu sangat bagus teman-teman. Nah selanjutnya adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi berikan mereka kebebasan dalam berpendapat. Ketika kita memberikan gagasan, kita memberikan statement, kita belajar dari situ, biarkan mereka berpendapat. Pak, contoh nih, Pak misalnya, seharusnya statement yang saya tahu adalah seperti ini. Jangan dibungkam anak itu diberikan kebebasan berpendapat, sehingga mereka sudah terbiasa nantinya memberikan kritik yang nanti di SMP SMA itu mungkin mereka harus lebih ya, karena dari SD kita harus bangun bagaimana terbuka kepada sesuatu kritik, dan kita harus mengajarkan mereka bagaimana cara memberikan aktualisasi kebebasan dalam berpendapat. Jadi ruang kreatif itu akan mengembangkan bakat mereka, agar kritik itu akan bisa membuat bakat mereka itu tadi. Yang selanjutnya adalah kebutuhan sosial dan karakter teman-teman. Nah ini sangat penting. Nah ini kita harus bimbing mereka itu, kita harus ajak mereka gotong royong, bagaimana mereka bisa sosial dan karakternya itu satu sama lain nyambung, dan sosialnya bercampur, dan mereka tidak wibu, tidak bersendiri. Dan kita juga ajarkan sikap toleransi antar suku, antar agama, kita harus ajarkan itu. Kenapa? Karena sosial nanti ketika mereka di masyarakat, mereka di rumah, mereka tahu mana sosial yang baik ketika beragama sosial dengan orang lebih tua dan orang. Jadi saya harapkan strategi yang saya tadi harapkan tadi adalah bagaimana kita mewujudkannya. Saya merangkumnya tadi setiap 3 strategi, yaitu komunikasi positif yang santun, pembelajaran yang aktif, disiplin, jujur, dan kita harus strategikan itu. Karena kita harus membuat mereka itu percaya diri dalam kelas itu teman-teman. Karena membuat mereka lebih enjoy, lebih bebas dalam berekspresi dalam kelas tadi. Jadi ketika akademik dialektika mereka bangkit, ya kita bisa memberikan beberapa sentuhan terakhir lah. Kita berikan bagaimana cara yang baik, dan bagaimana ya tinggal kita bentuk lah. Ya jadi seperti itu. Ya, penutupnya kita tidak lupa daripada pesan Ki Hajar Dewantara. Ingar sasung tulodo ing nadia mangun karso tuturi handayan. Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Dari saya Fahri Ajeng Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.